Saya hormati Ketua DPD Laskar NKRI, dan saya hormati juga Ketua DPC beserta para anggota Amatan Makro. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi cuaca yang sedang begini, kita bisa sempat hadir bertemu dengan kawan-kawan anggota NKRI dari Kecamatan Makro. Mohon kedua monggo strategi selalu. Kebetulan kemarin juga kami harus makan pemesan bareng sebetulnya. Memang sesuatu yang enak-enak tapi lah. Sebelumnya saya mohon maaf baru sempat ikut beserta ketua, para anggota dan para pengurus dari DPC Makro. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Lukman. Di dalam struktur kepengurusan NKRI ini saya sebagai pembina. Ya, sebelumnya karena latar belakang mungkin pekerjaan saya sudah sempat juga ikut tergabung dengan beberapa LSM yang ada di Indramayu ini. Ya, contohnya tidak jauh dengan permasalahan itu. Kalau tidak pembina, yang ditempatkan di divisi hukum. Itu selalu. Alhamdulillah, terakhir ketika Pak Ketua ini berbicara, berdiskusi dengan saya sebelum terbentuknya NKRI di Indramayu ini, sebelum berdiskusi, saya awalnya juga agak sedikit meragukan karena tadi disampaikan oleh Pak Ketua ini bahwa beliau ini selain ketua di NKRI juga memimpin ketua DPD LRPN. Setelah kita diskusi ternyata didapatkan suatu keputusan bahwa kalau memang tidak berbenturan, ayo kita jalan dirikan NKRI di DPD Indramayu ini. Jadi dengan adanya dua kepemimpinan ini, ya perlu diketahui juga oleh rekan-rekan yang dari Makro ini bahwa sebenarnya dua lembaga yang dikomandoi oleh satu orang ini, ya, itu bidang pekerjaannya sangat berbeda. Makanya saya mendukung untuk dibentuknya NKRI ini. Karena pengalaman yang saya lihat, beliau ini sebelum di NKRI juga pernah jadi ketua di APMB, gitu kan. Makanya ketika ada inisiatif untuk mendirikan kembali NKRI, saya sangat mendukung. Artinya bahwa dua kelembagaan ini berbeda. Kalau LRPPN itu kan fokusnya adalah bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika sifatnya preventif. Tetapi kalau LSM Laskar NKRI ini adalah satu lembaga swadaya masyarakat sebetulnya yang dikategorikan sama lah dengan LSM yang ada di Indramayu ini. Cuma ya namanya berbeda-beda. Nah, kembali lagi kepada Laskar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya melihat nama ini sangat patriotis sekali, nasionalis. NKRI harga mati. NKRI tidak boleh terpecah belah. Kita sebagai Laskar, kita sebagai anggota dari Laskar NKRI, ya intinya satu. Tujuannya adalah supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini bersatu, tidak terpecah belah. Banyak cara-cara yang bisa memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Banyak cara, baik dari internal birokrat maupun eksternal birokrat.
Nah, kita sebagai lembaga swadaya masyarakat, yaitu suatu lembaga. Nah, lembaga ini sebenarnya lembaga yang namanya swadaya. Artinya kita memberikan satu kontribusi terhadap lembaga itu, baik tenaga, pikiran, waktu, dan seterusnya. Ketika kita sudah terjun ke dalam LSM, artinya kita sudah siap memberikan sesuatu untuk lembaga itu sendiri. Itu komitmen pertama kita yang harus pegang. Karena apa? Kalau kita tidak komit terhadap itu, dan bahkan kita menyimpan dari pemikiran bahwa kita memberikan sesuatu, tetapi pola pikir yang negatifnya adalah kita ingin mendapatkan sesuatu dari lembaga ini, itu menurut saya tidak akan jalan lembaga ini. Ada pepatah mengatakan bahwa seharusnya ideal, kalau Soekarno bilang katanya, apa yang sudah kita berikan kepada negara, ya kan? Tetapi janganlah kau berpikiran apa yang negara akan diberikan kepada kita. Jadi kesimpulannya bahwa kita pun sama terhadap lembaga ini. Apa yang bisa kita berikan kepada lembaga? Kalau itu sudah tertanam di dalam hati masing-masing anggota, saya punya keyakinan insya Allah bahwa NKRI, Laskar NKRI ini akan kuat dan bersatu. Karena punya satu niatan yang sama. Oleh karenanya saya berbicara awal-awal, kalau masuk lembaga ini janganlah berpikiran untuk mendapatkan sesuatu. Pasti nanti akan kecewa ketika kita sudah masuk ke lembaga tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Terjadilah kecewaan itu. Nah, tapi kalau sebenarnya apa yang kita berikan kepada lembaga, maka insya Allah lembaga itu akan besar. Seperti tadi disinggung sedikit oleh Ketua DPD bahwa LSM sebetulnya jobnya itu adalah sebagai kontrol dari jalannya pemerintahan. Lembaga swadaya masyarakat itu harusnya melakukan satu fungsi kontrol dalam pelaksanaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau diindikasikan ada sedikit penyimpangan, diduga ada penyimpangan berdasarkan hasil investigasi, jangan jauh-jauh lah, sebutnya sebut desa aja deh, wilayah. Nah itu kita punya kewajiban untuk mengadakan ya paling tidak ikut berperan mengawasi jalannya pemerintahan di desa. Kalau kita temukan ada penyimpangan, ayo jadikan itu satu masalah yang harus kita bicarakan bersama bagaimana solusinya untuk menghadapinya. Nah, di samping kerja-kerja sosial juga, kalau memang tadi disinggung oleh Ketua bahwa ada peluang kita ingin mendapatkan sesuatu rezeki di situ, kenapa tidak? Jangan. Tadi bisa disinggung bahwa LSM kita ini satu punya divisi yang namanya divisi belum menyebut nama RBH, NKRI belum, tapi masih di bawah divisi. Tapi insya Allah divisi ini akan berperan membantu masyarakat juga kalau memang membutuhkan bantuan hukum. Bantuan hukum itu tidak hanya kita harus mendampingi, tidak sebatas masyarakat membutuhkan konsultasi tentang masalah-masalah hukum yang ada di lingkungannya, silakan datang ke NKRI. Kita terbuka